Oh, Saya? ada pertanyaan? Ya, saya coba bacakan ya Mhm. Ibu ya. Mohon saran jika ada Ya. lansia yang dalam kondisi grieving, berduka dalam situasi COVID, jadi lebih cenderung lebih banyak di dalam ruangan, gitu, yang rentan dengan kondisi depresi nantinya, gitu. Baiknya seperti apa ya, Bu, ya, kita menanganinya, gitu, supaya mereka juga punya kualitas hidup yang baik, apalagi kondisinya kita sendiri juga udah pusing gitu dalam situasi sekarang. Gitu. Ada masukan Ibu Dini? Ini maksudnya, kondisi karantina atau, memang kondisi, kita lagi lockdown ini ya? Sepertinya Kalau memang kita misalnya lagi kondisi lockdown ya? Mhm. lagi kondisi lockdown ya? Oke. Mhm. Kalau misalnya lagi kondisi lockdown itu, memang lebih banyak ya aktivitas di dalam rumah ya. Iya, Kita coba cari, apa sih yang mereka sukai gitu, hobi mereka apa sih gitu ya. Dan, pastinya, kita juga memang harus, mutar otak terus ya, eee, kita harus cari variasi-variasi lainnya. Misalnya hari mhm. ini sudah, aktivitasnya yang A, besok coba kita cari kesukaannya lagi yang lainnya apa, dan selanjutnya memang kita seperti, kita mencari, menu untuk setiap harinya. Jadi, kita lihat Mhm. karakteristik, gaya, maupun kesukaan lansia kita seperti apa nih. Jadi ya memang kita harus ketahui itu basicnya dan, coba kita, bikin, jadwal ya, kita bikin jadwal, hari ini melakukan apa, tapi tetap dengan inovasi-inovasi tertentu jika jadwal di pada hari itu, melenceng atau, mood-nya tidak sesuai dengan yang sudah dijadwalkan tadi, seperti itu. Kalau misalnya, tadi, apa namanya, sudah mulai bosan atau, depresinya itu yang seperti apa ya, kondisi depresi itu kan, sudah mengarah ke, apa, tingkatan stres yang lebih parah ya. Itu juga kita melihat pasti ada hal yang berbeda kalau kita menyebut depresi itu udah, mengarah mengarah ke unsur klinis ya. Jadi, apa yang memang, eee, dirasakan, lansia itu coba kita, melakukan pendekatan, kita ajak ngobrol, eee jangan membiarkannya sendiri, lalu kita juga, mencari tahu keinginannya apa, dari situ kita bisa berinovasi melakukan apa selanjutnya. Usahakan Mmm. jangan sampai, memasuki tahap depresi, karena itu sangat klinis sekali ya gitu, eee, udah, Mhm. eee, udah mengarah ke hal yang sangat klinis sekali. Jadi, kalaupun itu sudah terjadi gitu pada tahap depresi, coba kita, yang tadi saya bilang ajak ngobrol dari hati ke hati, lalu bagaimana kita, menanggapi setelah respon yang sudah kita ajak komunikasi tersebut. Nah, sekiranya kita memang, eee, melihat tidak ada perubahan khusus saat kita ajak komunikasi, ini, yang sudah sampai tahap depresi loh ya. Jika Iya, memang Bu. sudah, tidak ada perubahan, kita sudah melakukan segala upaya, kita sudah melakukan inovasi sebagai, orang terdekatnya, kita pastinya, perlu, melakukan konsultasi dengan para ahli, entah itu, psikolog klinis ataupun, jika memang depresinya itu terkait dengan kondisi kesehatannya, kita juga, eee, mesti paralel juga, konsultasi ke dokter yang memang menangani lansia tersebut. Nah, sekarang ini kan memang, lansia tidak bisa kontrol ke rumah sakit ya secara rutin. Iya. Nah, itu sekarang kan memang ada, layanan Halo Dokter ya. Di sana ada berbayar sekitar 25.000 per 30 menit. Di situ kita bisa memilih, eee,
bisa memilih dokter maupun psikolog. Kalau psikolog saya rasa banyak yang gratis ya, gitu. Banyak layanan konseling gratis yang disajikan, yang diberikan oleh psikolog-psikolog pada saat pandemi ini. Jadi sepertinya lebih mudah. Nah, untuk dokter memang kita coba dengan Halodoc itu 30 menit itu 25.000. Kalau memang kita butuh sangat sekali butuh konsultasi dengan dokter spesialis tertentu. Di sana kita bisa memilih dari dokter umum hingga spesialis manapun yang memang sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti itu. Hmm. Iya, baik. Berarti, yang perlu diperhatikan juga bagaimana, kondisi emosi lansia itu sendiri ya, Bu, ya. Pertama mungkin bisa tadi Ya, kita coba ajak ngobrol dulu, kita berikan aktivitas-aktivitas yang memang disukai, intinya jangan sampai dia malah semakin, menghindari interaksi sosial gitu ya, Bu, ya. Atau makin, ya, sendirian ketika menghadapi kondisi berduka atau tadi ternyata sudah menunjukkan beberapa gejala depresi. Gitu. Dan jika memang ya. beberapa cara pertolongan pertama tadi masih, sulit atau masih belum ada perubahan, memang ada baiknya dikonsultasikan ke profesional, baik psikolog ataupun dokter, begitu ya, Bu, ya? Iya. Dari, Mbak Imita ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan lebih lanjut? Tadi sempat, raise hand juga mungkin atau oh sudah cukup. Terima kasih, Ibu Dini. Kita tadi ada pertanyaan berikutnya ya, Bu, ya. Kita coba jawab, mumpung masih ada waktu juga, gitu. Nah, di sini ada, Iya. Mbak Anissa. Mbak Anissa ini hidup dengan 3 orang lansia, usianya 58 tahun, 59 tahun, dan yang satunya sudah usia 97 tahun, Bu. Yang 2 ini masih aktif bekerja, sedangkan yang satunya sudah dalam kondisi sakit, gitu. Terkadang yang paling tua, atau yang usianya 97 tahun ini, bersikapnya tuh mau semaunya sendiri, gitu. Sementara 2 yang lainnya itu, ya kadang-kadang juga sensitif gitu, sama apa yang disampaikan oleh yang paling tua. Akhirnya hal ini juga mungkin sering menimbulkan konflik gitu. Bagaimana ya, Bu, ya, cara untuk bisa, menangani atau menanggapi, tadi ada konflik di antara, lansia tersebut, di mana mereka lagi masuk ke fase sama-sama lansia gitu ya, Bu, ya. Gimana Ibu Dini? Ya, sebelumnya memang kita tidak bisa, eee, menjaga untuk tidak ada konflik ya, Mhm, terutama, berkumpulnya beberapa lansia di satu tempat atau di satu rumah. Pasti ada konflik yang terjadi, eee, tapi kita, coba untuk meminimalisir hal itu, ya. Nah, di dalam rumah itu, sekiranya ada beberapa anggota yang, masih muda, misalnya anaknya atau, cucunya gitu ya. Nah, itu harus saling bekerja sama. Jadi, eee, berbagi tugas untuk, mendampingi dan, eee, kita dengan pendampingan itu saat memang kita sudah tahu nih sekiranya, eee, ada tanda-tanda akan terjadi, adu omong atau misalnya, mhm, kesalahpahaman, buru-buru kita alihkan ke hal yang lain, gitu ya. Jadi kita meminimalisir konflik dengan kerjasama dengan anggota keluarga lain yang masih, muda, gitu ya. mhm, Lalu, untuk yang lansia yang paling tua ya, yang apa namanya, mhm. yang inginnya Kadang bertindak apa semaunya. namanya, bertindak semaunya, memang, itu kita nggak bisa menghalangi mereka untuk bertindak ya. Kadang juga kalau kita melarang, menghalangi justru akan menambah emosi, emosi lansia. Tapi ya kita coba dampingi aja, kita dampingi sekiranya ada hal yang membahayakan, untuk, dirinya dia, untuk jiwanya dia, baru kita ambil tindakan atau kita berusaha sebagaimanapun caranya
kita alihkan. Intinya sih Mmm. kita, pendampingan, terus kita, gerak cepat ya kalau misalnya mau terjadi sesuatu Mhm. gitu ya, misalnya mau terjadi ribut ataupun terjadi misalnya membahayakan dirinya, entah benda-benda hal yang, ia pegangnya gitu ya. Jadi ya intinya Iya. pendampingan gitu ya. Kan, Mmm. sekarang kan masa work from home ya, jadinya, Iya, betul. kita tidak banyak keluar, jadi kita punya banyak waktu untuk melakukan pendampingan. Kalaupun kita, Mmm. di rumah work from home ini kita memang punya, tugas-tugas lain dari pekerjaan kita, yaitu dia kita atur waktu, dan manajemen pendelegasian tugas dengan anggota keluarga lainnya. Seperti itu sih ya. Mmm. Berarti, penting sekali untuk kita membagi tugas ya, Bu, ya? Gitu, jadi jangan Iya, sampai semuanya kita, lakukan sendiri, ketika memang ada anggota keluarga lain, coba kita libatkan juga dalam kegiatan ini, gitu. Dan tadi yang terpenting juga adalah kita harus memahami situasi lansia itu sendiri juga, gitu, bahwa memang karakteristiknya demikian, kita coba mendampingi, gitu, agar tadi menghindari perilaku yang mungkin bisa jadi, membahayakan diri, lansia itu sendiri ya, Bu, ya, gitu. iya, Baik, dan satu hal dari lagi, eee iya, Bu, ya, satu hal lagi yang mhm, mesti satu kita hal lagi ingat nih, bagaimana, Bu? untuk yang muda-muda juga dalam mendampingi lansia, kita ini kan, Ya, manusia ya, yang, mhm, diberikan, rasa oleh, Tuhan gitu ya. Terkadang pun kita juga ada titik di mana kita, merasakan lelah, jenuh, dan, mmm, kita juga punya, rasa kesal dan lain-lain. Nah, jika, mhm, titik ini datang gitu ya, kita, perasaan-perasaan ini datang pada kita, itu kita, usahakan, kita untuk, merilis dulu ya, merilis perasaan kita mhm, dulu, usahakan kita maksudnya jangan langsung berinteraksi, kita mhm, redakan dulu yang ada di dalam diri kita, karena takutnya nanti kalau kita lagi nggak kurang oke gitu ya, iya, Ibu, suasana, emosi kita juga nanti akan kitanya juga, eee, apa ya, mengeluarkan hal yang negatif juga terhadap lansia ya. mmm, Seperti mhm itu. mhm Jadi mhm, sensitivitas tetap bertemu dengan sensitivitas. Jadilah mmm, gitu. Jadi usahakan jadilah kita bisa, redakan dulu gitu mhm, ya. Kita iya, kerjasama dengan betul. anggota keluarga yang lainnya. Seperti itu. Iya, betul sekali. Jadi memang yang juga tadi Ibu sampaikan di yang pertama, sebelum membantu menjaga kesehatan lansia, jangan lupa juga untuk memperhatikan kesehatan diri sendiri dulu ya, Bu, ya, termaksud kitanya sendiri kondisi emosinya sedang Iya, seperti apa, gitu. Bu, ini ada satu betul. pertanyaan juga yang disampaikan oleh Ibu Marta, Kusuma, Ya. jadi, lewat chat ke saya, bagaimana ya, Bu, cara untuk menghadapi orang tua yang memang tidak mau nih menceritakan hal-hal mengenai dirinya, gitu. Jadi terkadang ketika memang sudah merasa sakit, cenderung tertutup, nggak mau ngomong, gitu. Jadi kadang tuh kita baru tahu pas, udah orang tua kok nggak keluar ya dari kamarnya, gitu. Waktu ditanya juga bilangnya, "Nggak apa-apa, cuma pengen tidur aja," gitu. Tapi kalau misalnya harus kita paksa dulu nih, gitu, baru deh, ketahuan sedang sakit atau kadang-kadang mungkin kita malah taunya tuh pas udah, sakit duluan gitu. Gimana ya caranya untuk bisa membuat, lansia ini juga mau terbuka gitu, mau ngomong ke kita, Ya, gimana tuh? ya, memang, eee, kebanyakan lansia, jangankan lansia, sebelum mereka menjadi lansia pun, saat mereka Iya, menjadi orang tua, saat kita masih remaja ataupun, mereka belum jadi lansia, namanya orang tua kadang suka, tidak jujur ya atas kondisi mereka gitu, baik itu perasaan maupun, fisiknya gitu ya. mhm, Apalagi lansia, memang banyak sekali terjadi dan saya pun mengalami gitu ya, ibu bapak saya terkadang mereka nggak, bilang, eee, apa yang dirasakan gitu kan ya.
misalnya pusing ataupun apa tiba-tiba gimana gitu. Nah, saya belajar dari pengalaman. Nah, itu lagi kembali lagi pendampingan kita ya. Kita kan sudah tahu ya, eh, dari mulai kita kecil hingga dewasa, kita sudah tahu karakteristik mereka, bagaimana perubahan perilaku jika ada sesuatu yang memang terjadi. Jadi kan biasanya akan terlihat kalau misalnya mereka tidak seperti biasanya, misalnya tidak ceria ataupun misalnya tiba-tiba makannya sedikit ataupun nggak nafsu makan atau misalnya yang biasanya nonton gitu ya di malam hari terus tiba-tiba dia tidurnya cepat atau misalnya biasanya nggak selimutan kok selimutan gitu kan terus biasanya banyak ngobrol walaupun ngobrol bukan hal yang spesifik misalnya uh, banyak terdengar suaranya tiba-tiba kok suaranya hari ini sedikit sekali atau tidak terdengar sekali. Nah, dari hal-hal yang seperti itu kita bisa memperhatikan ya detil-detil itu kita bisa melihat. Nah kalau kita sudah jeli melihat hal itu, pastinya kita akan bergerak untuk melihat kondisi selanjutnya seperti apa. Jadi kita hafalkan dulu, kita pahami dulu kebiasaan-kebiasaan mereka seperti apa nih. Kalau ada terjadi perubahan di situ kita mulai menanyakan atau kita cek entah kita cek kondisi fisiknya, tubuhnya gitu ya, misalnya suhunya gitu, atau misalnya gula darahnya atau tensinya gitu ya. Dari situlah seperti itu kita hafalkan dulu kebiasaan-kebiasaan mereka dan kalau misalnya ada hal yang berubah nih dari kebiasaan mereka berarti kan ada something ya tanda tanya sama kita kenapa nih gitu nah baru deh kita melakukan apa yang perlu kita lakukan selanjutnya misalnya pengecekan dan lain-lain seperti itu. Berarti itu selain dari secara verbal atau perkataan, sebenarnya kita juga bisa melihat perubahan perilaku itu dari wajah, dari kebiasaan gitu ya, dari perkataan gitu. Dari situ mungkin kita bisa masuk gitu ya, Bu ya. Dengan kita memperhatikan Iya. kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya sudah ditunjukkan oleh lansia ini. Nah, tadi saya juga ngelihat Ibu Elvi Risman tunjuk tangan gitu. Mungkin saya persilahkan Ibu Risman ada yang mau disampaikan, ditanyakan, atau mungkin bisa menyampaikan pengalamannya nih Bu, gitu, mau berbagi juga sama kita. Dipersilakan Ibu. Ini Ibu Terima Eli, kasih banyak. bos saya Hai, nih. Din. Ibu, Apa saya dulu kabar, pernah ke Din? klinik, Bu. Sehat ya, Din, sekeluarga? Alhamdulillah, Ibu. Oke. Saya begini deh. Tadi saya ngadep meja, susah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebetulnya mau berterima kasih sama semua penyelenggara ini, terutama Dini yang menyampaikan materi hari ini tentang lansia. Nah, sekarang saya mau berbagi sedikit dari perspektif lansianya ya. Iya, Bu. Kan saya Silakan. lansianya tuh udah masuk etape Iya, Bu. keberapa tuh, Din? Etape pertama sih masih ya, sampai batas 74 ya udah mau masuk etape kedua. Iya. Oke, Dini tadi bagian akhir yang Dini singgung itu gini. Dini udah memberikan sebuah perspektif yang sangat lengkap dan detail praktis. Terima kasih banyak ya, Din. Saya sungguh-sungguh hanya ingin menggenapkan saja dari sayanya sebagai lansia. Kan ini pada menghadapi lansia semua ya, menghadapi saya berarti kan ya. Iya, Bu. Oke. Satu, Dini udah bilang tadi bahwa yang penting itu bukan bagaimana menghadapi lansianya, bagaimana Anda. Bagaimana kita sebagai anak, saya baru berhenti menghadapi lansia karena ibu saya berpulang kan ya. Jadi saya udah lansia, saya menghadapi masih dikasih kesempatan untuk lansia. Nah, bagaimana kita, kondisi kita ini bagaimana, posisi kita bagaimana, terus pemahaman kita bagaimana. Jadi satu hal yang paling harus diingat adalah yang Anda lakukan ini akan dilakukan oleh anak Anda. Gitu. Kita semua akan tua. Jadi yang penting kita lakukan sekarang ini adalah memberikan, ya sambil kita melakukan apa saja yang tadi Dini udah sebutkan, tolong jangan lupa ingat, Anda dilihat oleh anak Anda. Dan dia akan melakukan itu terhadap Anda suatu hari.
Itu yang paling penting. Tentunya di atasnya adalah pengabdian terhadap orang tua, perintah Allah ya. Satu. Kedua, jangan lupa kami kembali kepada kondisi lebih anak-anak daripada anak-anak. Kalau anak-anak kalian lucu, udah nyebelin gitu, udah kita ngeselin kita, dia ada lucunya. Kami bikin sakit hati. Itu. Dan kalau kalian nggak hati-hati, kalian bisa dendam sama kami, benci dan sebagainya. Jadi itu dulu yang mendasarinya yang harus dipikirkan ya. Satu, Allah tadi perintah-perintahnya udah banyak, itu nanti bisa dikulik lagi. Kedua, kitanya tadi harus beres secara emosional terutama. Terus pemahaman agamanya ya. Terus kemudian yang ketiga tadi, jangan lupa kita lagi modeling buat anak kita. Dia akan memberikan pelayanan yang seperti kita lakukan terhadap orang tua kita. Ini kan cuma masalah hari berganti ya, zaman datang gitu. Yang berikutnya adalah kami seperti halnya anak-anak, yang dibutuhkan yang penting bukan makanannya, bajunya, bawa ke rumah sakitnya, no. Kami butuh yang psikologisnya lebih banyak. Apa? Perhatian dan kasih sayang. Kasih sayang itu, tunggu ya, kasih sayang. Kasih sayang itu juga kasih sayang dan pengertian bisa jadi satu, tapi saya mau menambahkan sedikit tentang membaca bahasa tubuh. Oke, jadi untuk memberikan perhatian itu paling pertama ditangkap adalah bahasa tubuh. Ya, coba gini. Kalau saya begini apa saya? Girang banget ya, Ma, gitu ya. Tapi kalau saya nah, itu sapa dulu bahasa ya, Ma, gitu. Iya, kelihatannya Mama lagi sedih, ada yang dipikirin, terus wah, Mama habis baca apa nih, misalnya, atau ayah lagi kenapa ya, gitu. Emosi kami gampang naik, nanti saya akan sebutkan sebabnya. Jadi dari bahasa tubuh dulu. Kalau kami dikenali bahasa tubuh kami sangat bahagia. Gila ya, anak gue ngerti banget perasaan gue, gitu. Kita ngomongnya. Nah, dari situ yang berikutnya adalah kami memerlukan 2 kupingmu, Nak, lebih daripada 1 mulutmu. Jadi dengarkan kami. Itu yang kita nggak sanggup. Karena kalian punya anak, kalian work from home, ya kalian punya sejembreng hal lainnya, gitu loh. Jadi memang untuk kami, kalau kalian belum siap mentally, don't get closer. Karena akan tercetus itu tadi. Nah, terutama buat Ananda yang tadi punya 3 lansia sekaligus. Masya Allah. Barakallah ya, Nak, surga bagimu. Luar biasa. Iya. Nah, satu-satu tuh mesti diadepinnya. Yang paling harus dihadapin adalah yang paling tua lebih dulu. Terus, saya supaya nggak lompat-lompat. Jadi baca bahasa tubuh, dengarkan perasaan, terima. Apa aja yang kalian bilang terima. Because you don't know. Apa yang tadi terjadi di kamar, apa yang terjadi dalam mimpi kami, apa yang terjadi kami baca dari sosmed, itu sangat mempengaruhi. Jadi yang berikutnya, kami perlu banyak sentuhan, pelukan. Bagaimana anak-anak kalian peluk, that's what we need. Ya, jadi sering-sering memeluk, sering-sering mencium. Nah, masalahnya belum tentu hubungan lo sama gue bagus dulunya. Kamu mungkin masih membawa berapa dendam karena mama dulu terlalu keras mendidik kamu supaya kamu tuh sukses maksudnya. Tapi bersamaan dengan itu banyak kata-kata membanding-bandingkan, menyalahkan, meremehkan, itu yang saya sebut 12 gaya populer. Jadi tidak ada terkait emosi antara kalian dengan ibu. Gitu. Nah, itu yang harus diselesaikan dulu dalam diri kalian masing-masing ya. Jadi baca surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatan minallahi lintalahu. Kalau bukan karena rahmat Allah, kamu itu lemah lembut. Sebetulnya kita ini ditakdirkan lemah lembut, tapi karena banyak pengalaman pengasuhan yang salah, kami ibu mendidik kamu gitu ya, Nyama Dini aja langsung itu banyak kata-kata kasar, hatinya keras ya. Makanya kamu menjauh dari ibu. Lam faddu min haulik ya. Jadi walaupun tafaddan ghalidha qalb lam faddu min haulik. Apa yang berikutnya kata Allah, fa'fu anhum. Tolong maafkan kami dulu. Ibu menyelesaikan hal ini dulu nih, menyarankannya ya. Tadi supaya menghadapi yang 3 tadi itu ataupun cuma 1, udah azan nih. Lam faddu min haulik, fa'fu anhum, tolong maafkan kami, Nak.
Wastaghfir lahum, mohon ampunkan kami nak kepada Allah. Wasawirhum fil amri. Jadi harus ada waktu untuk mengajuk cerita duka kami apa saja. Karena kenapa kami begini? Kau nggak tahu nak, nenekmu dulu membesarkan mama begitu juga. Jadi kamu sekarang menurunkannya kepada kamu. Kamu sekarang melakukannya pada cucu mama, sengaja atau tidak sengaja. Jadi atas bawah nih kena nih. Jadi luar, padahal kita jadi semuanya cemas menghadapi COVID-19. Tapi kalau ini nggak diberesin dulu, COVID-19 berlalu, ini tetap jadi isu. Gitu. Jadi setelah memaafkan ke atas, minta maaf ke bawah. Setelah minta ampunkan ke atas, minta ampunkan ke bawah. Bermusyawarah ke atas, bermusyawarah ke bawah. Karena you are getting old soon. Gitu. Lalu kata Allah, faiza azamta, bersungguh-sungguhlah, fatawakal ala Allah dalam mengerjakan ini, bertawakal kepada Allah dalam segala hal, termasuk dalam hal ini, karena Ibu ngerti banget, setengah mati lah memaafkan itu dan meminta ampunkan itu, gila apa? Ya kan? Nah, tapi kita harus menyelesaikan, dasarnya begini, nah, kita harus menyelesaikan sayang urusan-urusan dunia kita sebelum kita menutup mata kita. Dan mata kita itu, nah ajal kita sekarang di tengah-tengah COVID-19, no one knows. Entah siapa duluan. Disebutlah kami ini udah tua, bisa aja karena kalian atau cucu ibu yang duluan. Nah, jadi inilah kesempatannya lockdown di rumah aja ini. Ya selain semua tadi udah detail banget Dini sampaikan, ini nggak kurang, mesti harus diselesaikan dulu. Jadi jangan tanya dulu, mama mau makan, mama udah minum obat, nggak penting. Peluk dulu, cium. Apa kabar mah hari ini? Minimal ya sayang, kalau misalnya sekarang jamaah setiap hari, ya itu kan ibu nggak punya anak nih, anak ibu bertabur-tabur, satu di Kuala Lumpur, anak cuma 3, satu di Kuala Lumpur, satu di Singapura, satu di Madinah. Jadi bayanginlah kalau, dan kami Ramadan lari biasanya ke Haram sampai Lebaran sepanjang bulan. Sekarang bagaimana? Jadi anak ibu memutuskan pulang. Ya, nah ibu cuma ingin menceritakan aja. She kissed me every after praying. Setelah siap sholat dia salam ibu terus dia cium, itu mengobati waktu ibu dari sholat ini ke sholat berikutnya. Itu. Nah jadi itulah, nak, jadi sebelum tanya peluk dulu baru nanya, cium dulu baru nanya, karena itu nak lebih daripada semua obat yang kamu kasih, lebih dari semua makanan yang kamu siapkan. Ibu sih masya Allah ya, alhamdulillah. Setiap hari ada aja kiriman makanan. Kalau makanan ini nak ya, mukena, spray, masya Allah, tabarakallah ya. Kasih Allah tuh datang lewat berbagai macam cara. Tapi nak, pelukan nggak datang setiap hari nak, ciuman nggak datang setiap hari. Jadi kalau kamu kasih mama obat 3 kali sehari, kenapa kamu nggak kasih ciuman mama 5 kali sehari nak setelah sholat? Ya. Dan pelukan dari cucu-cucu, nah itu. Semoga kalian juga mendapatkannya dari anak-anak dan cucu-cucu kalian satu hari. Banyak lagi sih, satu lagi. Jadi ada 4 perubahan penting, Din, barangkali bisa nambah-nambahin ya nak ya. Perubahan penting pada kami, pada kita menjelang lansia adalah perubahan fisik ya. Semua tadi yang udah Dini jelasin, yang akan mengakibatkan depresiasi fungsi organ tubuh, dan ini lihat ya, ada turun, ini ada turun, mau nggak mau ya kesini turun semuanya sampai ke bawah. Gaya tarik bumi. Yang kedua, seiring dengan itu terjadi perubahan hormonal, yaitu pada ibu, pada kita yang perempuan habisnya testosteron dan progesteron, dan pada bapak testosteron ya, estrogen dan progesteron pada kita, maaf. Yang ini menyebabkan perubahan ketiga, perubahan emosi, yang tadi kalian nggak bisa lacak dari wajah, dari ekspresi tubuh, nggak bisa, nah nggak bisa. Ya, lalu terjadi perubahan spiritual, yaitu kami sekarang misalnya mama nggak sempat main sama cucu nih, kata anak saya, karena ibu ngejar ngaji online Mekah, Madinah, Mesir, Gaza, ya, dan semua kuliah-kuliah online agama dari luar negeri gitu, luar biasa nak gitu, panjang sekali. Jadi memang karena itu yang kami butuhkan sekarang, apalagi COVID. Ya udah lockdown, belum tentu siapa duluan gitu. Nah, jadi hal-hal inilah yang kalau boleh ibu himbau dari perspektif ibu yang orang tua, yang sebetulnya barangkali diharapkan bisa mengimbuhkan sedikit. Maafkan lahir batin ya nak ya, tidak sama sekali bermaksud menggurui. Ibu cuma ngasih perspektif ibu sebagai nenek-nenek. Semoga Masya Allah Ibu, tabarakallah, terima kasih banyak masukannya.
Itu sangat-sangat Iya. berarti sekali buat kami. Iya Oke, betul sukses Ibu. Terima selalu kasih ya, banyak ya Ibu. Dini Iya dan Bu, semua. terima Terima kasih kasih. Nak, sukses ya. Ibu Sehat pamit ya dulu Bu. Iya ya, Ibu. karena udah azan ya. Iya, Sukses selalu, sampai ketemu eh, di iya Bu, sehat ikut ya Zoom Bu. berikutnya. Ya, saling doa ya. Betul. Iya. Saling doa Wah, Nak, luar Assalamualaikum. biasa sekali ya. Ya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Ibu. Terima Satu kasih. kehormatan ya Mbak Ayu ya, kita mendapat masukan dari Bu Mm-mm. Risman ya. Aduh, Betul jarang-jarang sekali sekali. itu dulu saya waktu ke klinik beliau, saya nggak punya kesempatan Hmm. untuk ngobrol dengan beliau. Justru Mm-mm. sekarang di masa pandemi COVID ini, justru saya mempunyai kesempatan untuk ngobrol langsung tatap muka dengan beliau. Masya Allah ya Iya. Bu. Berkah COVID, makanya kita harus melihatkan inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Banyak kok ya Betul. anunya, sebetulnya manfaat luar biasa daripada lockdown ini. Cuman karena emosi banyak negatif yang dibawa dari masa dulu, sekarang banyak emosi negatifnya yang muncul ya. Padahal kita nggak pernah ngeblok begini sama anak kita kan, mau lebaran sekalipun libur apapun kan nggak pernah. Ini luar biasa. Oke, terima kasih ya Nak ya. Maaf lahir Terima kasih batin. Bu. Terima kasih banyak Assalamualaikum. Ibu atas waktunya dan sharingnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tadi kita dapat banyak banget ya Bu Dini ya masukan dan Iya. sharingnya, apalagi Bu Eli sendiri kan mungkin juga ada pengalaman secara langsung gitu. Dan tadi kalau misalnya bisa saya rangkum, yang penting, poin penting dari Bu Eli itu adalah bahwa sebelum kita mau mulai untuk bisa menangani lansia, kita juga harus memahami kondisi diri kita sendiri gitu. Jadi kita juga perlu memahami bahwa lansia ini ya tadi balik lagi ke usia anak-anak. Bagaimana kita memperlakukan, ya kita bayangin lagi kalau kita memposisikan diri kita waktu lagi komunikasi sama anak-anak tuh gimana sih? Gitu, waktu kita dulu pas jadi anak-anak tuh gimana sih? Gitu. Dan yang terpenting juga bahwa kehadiran kita itu bisa ditunjukkan dengan kita memberikan tadi sentuhan, memberikan konfirmasi atas perasaan yang mungkin dirasakan oleh lansia gitu. Dan bisa jadi itu terlihatnya dari bahasa tubuh ya gitu, nggak secara verbal langsung disampaikan, tapi kita lihat bahwa oh lagi tadi kita konfirmasi emosinya, validasi lagi gitu, kita tanyakan kabarnya gitu, dan kita juga coba mendengarkan dengan hati, itu yang juga penting gitu ya Bu ya, Bu Dini. Ada yang mau ditambahkan mungkin dari Bu Dini sebagai penutup juga mungkin, atau sebagai salam kesan dan juga pesan-pesan mungkin untuk kami semua? Uh, ya, oke. Terima kasih Mbak Ayu, panitia penyelenggara, para peserta, dan Ibu Ilri Risman atas masukannya. Sangat bermanfaat sekali buat kami, terutama calon-calon lansia ya Mbak Ayu ya. Bagaimana Iya. mungkin dari sekarang kita membekali diri untuk kedepannya nanti seperti apa. Dan masukan dari Bu Eli sangat bagus sekali. Mulailah dari sekarang kita praktekkan. Iya, Dan tadi betul. yang tadi saya dengar itu persis sekali yang memang pernah disampaikan ibu saya bahwa perlakuan anakmu terhadapmu akan menjadi seperti itu di kemudian hari dari anakmu terhadapmu. Seperti itu. Iya, betul Ya. sekali. Wah, sangat kata-katanya menggugah sekali ya Bu ya. Jadi kayak bagaimana kita memperlakukan orang tua nanti juga akan berbalik lagi ke kita sebagai orang tua nantinya gitu. Nah, mungkin Betul. dari teman-teman juga ada yang mau disampaikan gitu tentang apa saja yang mungkin dipelajari hari ini, boleh sekali disampaikan secara langsung atau boleh juga dituliskan juga di chat. Karena ini tadi Bu ada juga yang menyampaikan bahwa merasa terharu juga gitu terkait dengan apa yang disampaikan Bu Dini dan juga Bu Eli, karena semakin menyadari bahwa mungkin sepanjang hidup ini sejauh ini kita belum meluangkan waktu nih gitu untuk orang tua
gitu. Jadi mungkin kita belum bisa menemani seutuhnya mereka, ya siapa tahu saat ini kita insya Allah diberikan kesempatan gitu ya oleh Tuhan gitu, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menemani orang tua kita ataupun tadi nenek, kakek gitu atau paman dan juga bibi. Gitu. Nah, teman-teman semua boleh sekali jika ingin sharing satu hal mungkin yang dipelajari atau disyukuri atas materi hari ini, boleh di chat atau boleh menyampaikannya secara langsung. Gitu. Dari Ibu Dini, ada yang mau disampaikan lagi? Sepertinya cukup, cuman saya mau minta maaf tadi di awal karena ada keeroran ya di laptop saya dengan suara. Jadi ini suara saya kurang kencang. Mohon maaf. Selanjutnya akan saya perbaiki laptopnya. Iya Ibu, tidak apa-apa. Terima kasih banyak juga Terima sudah kasih atas hari ini kesempatan dan sudah membantu kepercayaannya yang sharing diberikan pada saya. pengalamannya. Ya, Iya, baik kalau begitu. Kurang lebihnya juga mungkin saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak dan juga Ibu yang sudah hadir hari ini. Gitu. Terima kasih banyak karena kalau saya perhatikan bahwa rata-rata yang hadir di sini juga masih yang muda-muda nih, gitu. Jadi berarti tetap ada semangat untuk membantu memahami kondisi lansia dan juga membantu mereka gitu, bahwa yang perlu kita sadari tidak hanya kita saja yang terdampak, tapi juga para lansia yang mungkin juga hadir di lingkungan kita. Dan jangan lupa tadi pesan terakhir sebelum kita membantu orang di sekitar kita, ada baiknya kita juga memahami kondisi kita juga gitu. Jadi supaya kita bisa membantu orang-orang di sekitar kita dengan baik gitu. Kurang lebihnya mungkin saya mohon maaf jika memang ada kekurangan. Ini kita juga agak melebihi waktu, tapi karena tadi diskusinya memang asik banget sih Bu Dini ya, gitu. Banyak banget pertanyaan gitu dan tadi dapat narasumber lain gitu malah yang mempunyai pengalaman langsung gitu. Dari saya sudah cukup gitu dan di chat tadi juga sudah banyak yang menyampaikan pesan dan kesannya gitu dan ucapan terima kasih. Kami tutup dari saya perwakilan dari Seven Sense Learning Support Center, ALT Media Consultant, dan AEM for Mental Health. Terima kasih atas partisipasinya. Saya juga ingin menginformasikan bahwa nanti akan ada kegiatan lagi dari kami yang tentang bagaimana menghadapi COVID ini untuk bagi teman-teman yang mengalami PHK. Jadi kaitannya dengan psikologi industri gitu. Jadi bagi teman-teman juga kalau misalnya ingin mengikuti kegiatan tersebut boleh sekali gitu daftar dengan metode yang sama gitu atau bisa juga menghubungi kontak yang sebelumnya juga teman-teman hubungi. Terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Selamat mempersiapkan untuk buka puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat siang. sehat Assalamualaikum selalu untuk warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Ya, sehat selalu semuanya. Terima kasih. Udah bisa live nih? Udah Ibu. Ya. Udah ya? Terima kasih Ya. Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.